Halo teman-teman, salam sehat selalu untuk kita semua, salam sejahtera, dan tetap semangat dengan saya Bung Ropan. Mohon maaf karena ini agak siangan. Saya mengupload konten video ini karena kondisi lagi kurang bugar, dan saya memang harus mengupload ini, karena juga sudah banyak ditanya-tanya jam berapa untuk naik upload, dan sekarang saya mereview apa yang terjadi di Liga Premier Inggris ketika The Gunners akhirnya bisa meraih 3 poin di markas Tottenham Hotspur dan clean sheet bagi pasukan Mikel Arteta. Ini luar biasa. Di saat City terganjal di Old Trafford menghadapi MU, dan sekarang Arsenal bisa mendapatkan 3 poin sehingga jarak mereka dengan City itu terpaut 8 poin. 9 poin dengan MU termasuk dengan Newcastle United. Newcastle United juga dalam pertandingan kemarin tuh bisa mencetak kemenangan di kandang mereka di St. James Park lewat gol Alexander Isak. Mereka bisa mendapatkan 3 poin di saat menghadapi tim yang sedang bagus, Fulham. Ya, Fulham juga kalau mereka bisa menang kemarin melawan Newcastle, mereka bisa melompati Tottenham Hotspur. Mereka ada di peringkat kelima, tapi dengan kalah dari Newcastle mereka tidak berhasil di saat Spurs tumbang di kandang dari Arsenal. Bagi Arsenal ini luar biasa. Mereka melanjutkan tren positif mereka di IPL, dan saya rasa untuk bisa meraih gelar itu sangat-sangat terbuka buat Bukayo Saka dan kawan-kawan. Dan Bukayo Saka juga yang tampil luar biasa dalam pertandingan ini di samping Martin Odegaard. Bukayo sebagai kreator di dalam 2 gol Arsenal yang tercipta di babak pertama diawali dengan gol bunuh diri dari penjaga gawang Hugo Lloris setelah coba untuk memendung sepakan atau umpan keras yang diberikan oleh Bukayo Saka dari sisi kiri pertahanan lawan. Coba dia untuk dihalangi oleh Sessegnon, tapi Bukayo melepaskan ini dan Hugo Lloris memblok, menangkap dan bola masuk ke gawangnya sendiri. Ini pertama kali dalam karir dia ya di IPL, ya bersama dengan Spurs, di mana dalam 354 pertandingan, inilah gol bunuh diri pertama dari Hugo Lloris. Dia tertunduk ya, kecewa dengan apa yang terjadi, karena dengan gol ini lebih motivasi bagi tetangga mereka. Ini kan derby panas yang terjadi di London Utara, dan Arsenal bisa mendapatkan itu. Walaupun mereka sebenarnya dari statistik kalah dibandingkan dengan Spurs. Mereka mungkin cuma melepaskan 12 tembakan, ada 5 on target, tapi mereka bisa mendapatkan 2 gol dengan 49% penguasaan bola. Spurs dengan 51% penguasaan bola masih cukup tinggi, ada 7 on target mereka ya. Mungkin dari 14 tembakan mereka. Tapi Spurs tidak mendapatkan ini. Walaupun coba bagi Conte sudah memainkan, yang pasti ada Son di sana, ada Kulusevski, ada Harry Kane di depan. Tetapi itu tadi, penyelesaian akhir yang tidak bisa menghasilkan gol. Di samping permainan atau penampilan yang luar biasa juga ditunjukkan oleh penjaga gawang Arsenal, Ramsdale ini. Jadi ini oke buat mereka. Sekarang mereka lebih nyaman di atas, dan saya rasa penentuannya juga akan terjadi pada mungkin tanggal berapa? 20 atau 22 ketika mereka menjamu MU. Karena MU satu-satunya tim yang mengalahkan mereka di Old Trafford, dan sekarang giliran Arsenal menjamu MU. Nah, kalau Arsenal menang lebih aman, lebih tenang mereka untuk bisa menggapai gelar juara. Sambil menunggu pertandingan lainnya, mungkin pertandingan tunda yang akan dimainkan City menghadapi tim yang kuat, Tottenham Hotspur. Yang Tottenham Hotspur selalu pada musim lalu tuh 2 kali bahkan mungkin mengalahkan mereka, dan berbahaya Tottenham Hotspur ini. Tim yang oke lah, yang selalu bisa mengganggu ketenangan bagi Pep Guardiola dan pasukannya. Nah, saya kira kalau sampai Spurs bisa menang atau menahan imbang City, ini lebih aman di saat Arsenal menang tentunya melawan MU. Nah, MU ketika datang ke Emirates, MU dalam kondisi yang sedang bagus. 7 pertandingan terakhir, bahkan 8 pertandingan terakhir itu mereka oke lah. Ya, tidak terkalahkan. Nah, ini kesempatan bagi tim asuhan Ten Hag. Setelah mereka mengalahkan City, saat ini nantinya mereka akan berkunjung ke Emirates. Mereka menang, ini lebih enak. Kalau kalah, berat. Ini akan lebih jauh bagi Arsenal meninggalkan kalau sekarang dengan 8 poin dengan City. Kalau City sampai kalah, itu akan lebih jauh lagi. Mungkin 11 poin ya tertinggal dari Arsenal. Ini makin jauh.
Nah kalau Arsenal bisa 12 poin bagi MU tertinggal, berat. Tapi kalau MU menang, rame. Posisi akan lebih dekat. Mungkin hanya kalau MU ketinggalan dengan 9 poin, tinggal 6 poin. Nah, City juga masih bisa kalau menang melawan Spurs City, itu tinggal 5 poin lagi. Jadi ini enaknya, harus bisa menjegal Arsenal. Tapi itu yang susahnya. Arsenal sedang bagus-bagusnya. Anak-anak muda ini sedang bergairah bermain. Itu luar biasa dan ditunjukkan ketika menghadapi Tottenham Hotspur. Biasanya mereka itu jarang menang. Ya itu terjadi kemenangan terakhir mereka itu 2014 kalau nggak salah. Ketika datang ke Spurs ya. Kalau di kandang mereka ya mereka sering menang melawan Spurs. Tapi kalau bermain di Spurs itu mereka ada 6 kali kalah dan 2 kali imbang. Jadi nggak pernah sulit menang kalau di markas di Lily White. Terakhir justru ini menarik. Kemenangan itu diraih oleh Mikel Arteta ketika menjadi kapten kesebelasan dan bermain buat Arsenal. Itu terakhir kali di 2014 ketika mereka menang di kandang Spurs. Selebihnya nggak pernah menang. Baru kali ini juga mereka bisa mencapai hal yang sangat bagus sekali. Dan saya rasa inilah kesempatan. Ketika Arsene Wenger memberikan gelar itu pada 2004, terakhir kali dengan pasukan dia, Thierry Henry dan kawan-kawan, dan tidak pernah lagi sampai dia mundur. Dan sekarang ada Arteta yang punya peluang besar. Bukan saja mereka ingin ada di Liga Champions, tapi untuk gelar juara sudah di depan mata. Jika sampai Februari mereka tidak kalah, wah, itu pasti mereka bisa mendapatkan gelar juara pada musim ini 2022-2023. Nah, setelah gol bunuh diri itu ada gol yang bagus. Ini gol yang saya lihat ini ya. Ya. Teng, tembakan keras dari Martin Odegaard. Ini Martin Odegaard melepaskan tembakan setelah menerima umpan dari Bukayo Saka. Ini gol ke-8 dari Odegaard. Pemain yang bagus ini. Pemain Norwegia ini temannya dari Erling Haaland. Sayang Norwegia tidak ikut di Piala Dunia ya. Tapi lihatlah, dia selalu bagus sekali sekarang. Untuk musim ini 8 gol yang sudah buat dengan 5 assist. Jauh lebih bagus kalau melihat dia bermain pada musim lalu. Itu musim lalu kalau nggak salah cuma 7 gol dan 4 assist. Bahkan musim lalu itu dia di paruh pertama aja, di setengah musim, ya dia hanya mencetak 1 gol. Mungkin dengan 2 assist. Sekarang lihat aja, luar biasa ya. Dia 8 gol. Dan tembakan dia bagus sekali menaklukkan Hugo Lloris. Dan ini jadi pembeliannya sangat bagus setelah peminjaman dari Real Madrid pada 2021, kemudian dipermanenkan oleh Arsenal di 2021-2022 dan dia tampil oke. Menanjak. Ya, tidak mahal-mahal banget ya. Mungkin cocok lah dengan 35 juta euro yang diambil saat itu dan dia membuktikan sekarang Arteta tidak salah dan dia dilabeli sebagai pemain dengan menjadi kapten kesebelasan bagi Arsenal dan dia sudah buktikan. Ya, bagus sekali kolaborasi dia di Arsenal bersama dengan Bukayo Saka. Tentunya di sana ditemani ada Martinelli ya. Kemudian ada Eddie Nketiah, di tengah ada Thomas Partey dan juga ada Granit Xhaka yang dimainkan oleh Arteta. Bahkan mereka bisa menang 3-0. Sayang tembakan first time, kalau nggak salah di menit ke-25 dari Thomas Partey itu membentur tiang sebelah kiri. Itu kalau masuk itu gol istimewa, itu gol spektakuler di samping gol dari Odegaard tadi ya. Sayang tuh membentur dia, kalau nggak 3-0 duluan, ini sebagai selesai. Ada beberapa peluang dari Spurs memang, terutama dari Son. Ada juga sundulan dari Harry Kane, tapi semua kan dimentahkan oleh Ramsdale yang bermain bagus. Richarlison masuk di babak kedua juga coba ada memberikan peluang 1-2 tapi tidak berhasil. Nah itu dia. Sayang mereka tidak bisa memanfaatkan kesempatan bermain di kandang. Ya. Sementara bagi Newcastle kan enak. Mereka setelah menang 1-0, mereka sekarang mengambil alih lagi posisi ketiga. Ya gol dari Alexander Isak ini menentukan langkah mereka dengan 3 poin menghadapi Fulham ya. Yang sudah bilang bahwa Fulham itu tidak mampu untuk bisa menang. Kalau mereka mampu menang, mereka akan melewati Spurs, ada di peringkat kelima. Tapi pasukan Marco Silva ini kalah dengan tipis. Mereka berjuang dengan luar biasa. Tapi memang kemenangan buat Newcastle wajar. Unggul dari semua aspek, statistik. Fulham aja tidak mendapatkan satupun on target dari 5 percobaan menembak. Memang wajar. Mereka takluk. Dan Newcastle ada di posisi ketiga. Unggul selisih gol dari MU. Dan MU ada di belakang dengan sama-sama 38 poin. Sementara Chelsea tersenyum. Ini kemenangan yang mereka dapatkan di kandang. Walaupun menang tipis 1-0. Yang lewat gol Kai Havertz menghadapi Crystal Palace. Tapi ini cukup untuk bisa memotivasi lagi. Membangkitkan lagi permainan mereka yang sekarang terpuruk bersama dengan Graham Potter ya. Sayang sekali mereka.
ada di peringkat ke-10, walaupun menang tetap di peringkat ke-10. Poin mereka sama dengan Liverpool 28. Namun kan kalah selisih gol dari Liverpool, apalagi mereka nantinya pada akhir pekan ini mereka akan bertarung di Anfield menghadapi Liverpool. Ini berbahaya juga, Liverpool juga sedang oleng, sedang goyang. Makanya Liverpool harus menang jika ingin jauh lebih bagus ya untuk bisa bersaing naik ke atas ya untuk paling tidak di Liga Eropa atau bisa membayangi di Liga Champions. Nah, ini kesempatan pertarungan yang luar biasa yang akan dialami oleh Chelsea ya ketika mereka melakoni laga tandang. Nah, di kandang kemarin mereka oke lah. Memang Crystal Palace ini coba memberikan perlawanan sengit ya. Ini sama-sama London juga, tapi dimanfaatkan dengan baik oleh Jorginho dan kawan-kawan. Nah, sekarang di tengah ini agak beda. Jorginho bermain dengan Conor Gallagher dan mereka tampil oke. Di sana ada Mason Mount juga ikut bermain di sana. Tengah dan baik kali dengan Havertz tentunya ada di depan. Ziyech juga ikut bermain dan di belakang dimotori oleh Thiago Silva. Saya pikir oke lah untuk saat ini mereka clean sheet walaupun menang tipis. Ini dibutuhkan sekali buat Chelsea untuk bisa memenangkan laga. Kalau sampai mereka imbang atau kalah semakin terpuruk buat mereka karena laga berikut kan akan berbahaya ya. Tapi laga-laga di pekan ini bagus ya, ada Arsenal MU, ada City Tottenham yang akan bermain, Liverpool lawan Chelsea. Nah, ini menarik untuk kita nantikan perubahan apa yang akan terjadi di zona Champions, kemudian di zona Liga Eropa yang kita harus melihat juga bagaimana pergerakan yang sangat bagus ya, termasuk dari Fulham, dari Brighton, dari Brentford yang ada sekarang di atas Liverpool dan di atas Chelsea. Luar biasa tim-tim ini ya kita akan nantikan. Sementara di Piala Raja di King Fahd Stadium di Riyadh itu Barcelona menang atas musuh bebuyutan dia Real Madrid dengan 3-1 dan mereka bisa merebut Piala Super Spanyol yang tahun lalu diraih oleh Real Madrid, juga mengalahkan Barcelona, dan ini pembalasan mereka. Dan sekarang perjuangan itu selanjutnya akan dilakukan nantinya di La Liga, di mana kedua tim ini kan sedang terus bersaing dengan selisih 3 poin, di mana Barcelona ada di atas. Madrid harus terus bisa menekan. Kalau sampai terganjal lagi akan sulit. Barcelona yang mungkin bisa menjadi juara, dan ini modal kuat buat mereka ketika menjadi juara di Piala Super yang berlangsung di Riyadh. Sampai di sini pembahasan saya dengan review di IPL, di mana Arsenal semakin nyaman, semakin dingin di puncak, kemudian Barcelona bisa meraih gelar di Piala Super. Dengan saya, Bung Roban. Ciao.